Novel Emperor 12 Elemen. Bab 31. Kutukan Ririn. Evan yang sangat merindukan pujaan hatinya bergegas pulang. Ririn pasti merindukan aku sudah tidak sabar melihat ekspresinya nanti seperti apa. Kakak Evan, akhirnya kamu pulang juga, cepat tolong Kak Ririn. Evan yang baru tiba langsung dihampiri oleh Cao Cao yang mengatakan Ririn sedang butuh pertolongan dengan ekspresi yang panik. Evan yang melihat ekspresi Cao Cao yang panik langsung bergegas mencari Ririn. Di mana dia sekarang? Sekarang dia ada di dalam kamarnya. Setelah sampai sana, Nak Evan jangan dibuka. Ufap kakek Jing memperingati. Gubrak, huosh. Evan tidak memperdulikan peringatan dari kakek Jing dan langsung mendobrak pintu kamar Ririn. Seketika aura dingin yang sangat kuat keluar dari kamar Ririn dan membuat Evan langsung kedinginan dan Evan tetapi bersih keras untuk masuk. Evan, kau jangan ke sini, atau kau akan terluka atau mati. Ucap Ririn yang mengusir Evan. Evan tetap tidak peduli dan dia terus maju walaupun udara semakin dingin hingga membuat wajah Evan membiru beku dan tubuh yang menggigil tetapi dia tetap tidak menyerah dan terus maju. Evan, keluarkan semua energi aura api yang kamu bisa. Ucap S. Berhenti. Kubilang berhenti Evan Hicks, cepatlah keluar dari sini. Aku tidak ingin melukaimu lagi Hicks. Ririn terus menyuruh Evan untuk mundur, namun plak, Evan berhasil memeluk Ririn. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Ririn terkejut bahwa Evan telah sampai dan memeluknya. Ririn dengarkan aku lebih baik diriku terluka daripada melihatmu menderita seperti ini. Aku tidak akan meninggalkanmu di saat kamu membutuhkan bantuanku. Mengerti? Ucap Evan dengan lembut. Bodoh, kau sangat bodoh. Ya aku memang bodoh, karena aku tidak ingin kehilangan satu-satunya orang terpenting di dalam hidupku. Ririn ingat kata-kataku, kalau kau butuh bantuan segeralah datang padaku, mengerti kan? Ucap Evan dengan sangat lembut sembari mendekap kepala Ririn dan mengusap air mata Ririn. Yah, ucap Ririn dan bersandar di dada Evan. Kemudian aura api Evan mulai menghangatkan dan mengurangi aura dingin ruangan kamar Ririn. Sepertinya Nak Evan berhasil, lebih baik aku melihatnya untuk memastikan, pikir kakek Jing. Kakek Jing segera masuk tetapi saat tepat di depan pintu ia melihat Evan dan Ririn saling berpelukan. Ah dasar anak muda, ucap kakek Jing dalam hatinya yang memakluminya dan menutup pintu. Kakek, apakah mereka baik-baik saja? Aku sangat khawatir, ucap Cao Cao. Kak Evan dan Kak Ririn baik-baik saja, ayo kita pergi ke tempat lain, jangan mengganggu Kak Evan mengobati Kak Ririn, ucap kakek Jing mencegah Cao Cao. Evan yang memeluk Ririn dengan aura apinya hingga membakar bajunya, kemudian dari punggung Evan muncul aura roh jiwa yang berwujud, burung api Phoenix, dan itu membuat Ririn sangat terkejut. Itu adalah Phoenix yang ada dalam legenda kuno dan Evan memiliki tubuh raga Phoenix. Ucap Ririn dalam hatinya. Kamu tidak usah terkejut, kamu berbaringlah untuk istirahat, ucap Evan dan roh jiwa burung Phoenix pun menghilang. Evan membaringkan Ririn dan berbalik badan, Ririn terkejut lagi karena di punggung Evan ada sebuah tato bergambar 4 burung dengan warna yang berbeda-beda, hitam, merah, hijau muda, dan hijau tua, kemudian. Evan terduduk kesakitan menahan rasa sakit, kemudian Ririn melihat muncul satu tato lagi di punggung Evan berwarna biru muda. Bab 32. Kutukan Ririn tanda pagar 2, membangkitkan elemen kelima, biru muda air. Evan selamat kau telah membangkitkan elemen kelima kamu yaitu, air, ucap air. Evan, Ririn bangkit kembali. Tenang aku baik-baik saja, ucap Evan dan bangkit lalu seketika rasa sakit di punggungnya hilang. Kemudian tato tersebut perlahan menghilang dari punggung Evan. Sebenarnya tadi apa yang terjadi padamu, kenapa tiba-tiba kau kesakitan dan tato muncul di punggungmu? Tanya Ririn yang penasaran. Tidak apa-apa, sebaiknya kamu berbaringlah istirahat. Setelah nanti kamu pulih aku akan menceritakan semuanya padamu, ucap Evan sambil mengusap kepala Ririn. Kamu bercerita sekarang saja, sekalian temani aku istirahat. Ini kesempatan bagus untukku agar lebih dekat dengan Ririn. Baiklah. Kemudian Evan duduk di samping Ririn. Berbaringlah, pinta Evan. Tetapi, peluk Ririn langsung berbaring di pangkuan Evan, seketika Evan sangat senang. Dulu ibuku selalu memangku diriku seperti ini dan mengelus-elus pipiku. Ketika dia ingin bercerita untuk menidurkan aku, kamu tidak keberatan kan? Tak kusangka ternyata Ririn juga bisa bertindak manja, gumam Evan dan mulai mengelus pipi Ririn dengan ibu jarinya dengan lembut. Eken, aku tidak keberatan kok yang penting kamu senang aku juga akan ikut senang, ucap Evan. Ya sudah kamu beritahu aku semuanya sekarang. Ya aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Kemudian Evan mulai memberitahu semua tentang dirinya kepada Ririn. Aku sebenarnya adalah pangeran putra mahkota dari kerajaan Li. Kamu pasti pernah dengar tentang diriku, yaitu pangeran yang banyak keburukannya. Aku sudah tahu tentang itu, dan aku juga tidak peduli karena Evan yang aku kenal sangat berbeda.
Terima kasih karena kamu telah percaya padaku. Tetapi aku tidak ingin mendengar tentang itu, aku ingin tahu tentang burung api yang muncul dan juga tato yang ada di belakang punggungmu, ucap Ririn. Baik, aku akan memberitahumu, burung api yang kamu lihat tadi adalah aura roh jiwa dari satu elemenku, dan itu hanya salah satunya, aku sebenarnya memiliki 12 elemen spiritual. 12 elemen. Ya, aku hebat kan? Tetapi aku baru membangkitkan 5 elemen dari 12 elemenku, elemen kegelapan, api, kayu, angin, dan air. Tadi aku kesakitan karena efek dari membangkitkan elemen kelimaku, elemen air. Sekarang giliran kamu. Kamu sejak kapan seperti ini? Evan yang melihat Ririn tertidur pun tersenyum, dan karena Evan tidak ingin membangunkan Ririn, jadi dia menanyakan hal itu kepada para elemen. Kak, sebenarnya ada apa dengan kondisi Ririn? Kondisi pacar kecilmu itu tidak tahu mau dibilang berkah atau musibah, hal baik atau hal buruk, ucap S. Apakah kakak S tahu? Ya, aku pernah melihat hal yang serupa terjadi, pacar kecilmu itu memiliki kutukan tubuh, teratai S9 kelopak. Dan kenapa aku mengatakan ini berkah atau musibah karena, ketika di usia 8 tahun dia sudah akan mencapai tingkat petarung ahli silat level 9 puncak, tetapi bayarannya adalah ketika dia telah mencapai tingkatan tersebut dia setiap setahun sekali atau 2 kali akan mengalami gejala seperti yang dialami seperti sekarang ini, dan itu semakin lama akan semakin sering terjadi, dan ketika dia mencapai usia 18 tahun maka dia akan mati. Ucap S. Setelah Evan mendengar itu Evan menatap Ririn dengan sangat sedih. Tapi semua masalah pasti akan ada solusinya kan? Ucap Evan bertanya. Ya ada, memang ada solusi untuk menghilangkan kutukannya, ucap S. Bab 33. Solusi. Mendengar ucapan S. Evan sangat senang. Bagaimana caranya? Sebelum dia berusia 18 tahun dia harus bersetubuh dengan seorang pria, ucap S. Kalau begitu Evan bisa melakukannya sekarang, jawab Api. Bang, sial, mengapa kau memukul kepalaku? Dengarkan S selesai berbicara atau kau akan menyesatkan Evan, ucap Gelap. Yah, pria itu pasti ada syaratnya juga kan? Yah, ini juga hal baik bagimu karena bisa membuat lebih gigih dan rajin mengembangkan diri. Karena syarat bagi sang pria adalah dia harus tingkat kaisar. Kalau begitu aku harus lebih cepat mencapai tingkat kaisar untuk menyembuhkan Ririn. Tetapi setelah aku berhasil menyembuhkan Ririn lalu apa yang akan terjadi? Setelah berhasil maka tingkat kultivasi pacarmu akan meningkat dengan cepat, begitu juga kau, apalagi jika kalian melakukan kultivasi ganda dan melakukannya dengan sering, ucap S menggoda Evan. Kakak jangan menggodaku seperti itu, tapi hal yang paling penting sekarang adalah aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Kemudian Evan mencium kening Ririn dan pergi keluar dari kamar Ririn. Setelah keluar Evan pergi mencari kakek Jing. Nak Evan, bagaimana keadaan Ririn sekarang? Tanya kakek Jing. Ririn sudah membaik. Ririn sudah berapa lama seperti itu? Dia sudah 3 hari seperti itu, maafkan kami yang tidak bisa melakukan apa-apa. Sudahlah, tidak apa-apa, bagaimana dengan pemulihan kakek? Sudah membaik dan sudah di tingkat prajurit level 2. Memang perlu waktu sekitar setengah tahun untuk mengembalikan kekuatan kakek. Dulu kakek ada di tingkat apa? Kakek ada di tingkat ahli silat level 9 dan hanya selangkah lagi menjadi petarung jenderal, ucap kakek Jing. Di mana Cao Cao? Cao Cao ada di belakang, dia sedang bermain sambil memberi makan limau dan elang emas. Evan pergi ke belakang dan memperhatikan Cao Cao dari kejauhan. Evan, dari yang aku lihat, anak itu mempunyai garis keturunan yang sangat langka, ucap Gelap. Garis keturunan yang langka. Yah, dia memiliki garis keturunan, gagak emas, yang hanya memiliki 7 meridian, dan kurasa orang-orang di sini tidak ada yang tahu dan menyadarinya, tetapi kami bisa melatihnya, ucap Api. Kakek tua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kulihat mengapa Cao Cao tidak pernah berlatih ilmu bela diri. Sebenarnya aku juga ingin melatihnya, tetapi dia tidak bisa karena dia hanya memiliki 7 meridian. Apakah kau percaya padaku jika aku mengatakan aku ada cara untuk membuatnya bisa menjadi seorang petarung? Ucap Evan. Benarkah ada caranya? Tentu saja, jika anak Evan yang bicara pasti aku akan mempercayainya. Kalau misalnya cara berlatihnya bisa membuat Cao Cao mati, apakah kakek Jing bersedia? Seketika kakek Jing terdiam, karena Cao Cao adalah keluarga satu-satunya baginya, tentu saja dia tidak ingin mengambil resiko yang bisa membuatnya kehilangan Cao Cao. Hehehe, aku hanya bercanda kakek Jing, tenang saja, aku dapat menjamin bahwa kau tidak akan kehilangan Cao Cao, tetapi mungkin dia akan sedikit menderita. Terima kasih nak Evan, kau adalah penyelamat aku dan juga Cao Cao. Kakek Jing yang sangat senang, berterima kasih pada Evan dengan bersujud. Aduh kakek, mengapa memberi sujud padaku? Ayo berdiri, lutut seorang laki-laki terhormat adalah emas, jadi jangan seperti oke, aku tidak bisa menerimanya. Evan memapah dan memberdirikan kakek Jing. Nak Evan, aku berjanji bahwa aku akan menjadi orang yang selalu mendukungmu,
dan kalau kau ada dalam kesulitan aku akan membantumu semampu yang aku bisa. Itu lebih baik, sekarang melatih Cao Cao adalah yang terpenting. Selamat menikmati novel di Suara Novel, sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 34, Menara Pagoda 9 Dosa. Cao Cao kemarilah. Panggil Evan. Kakak, bagaimana keadaan Kak Ririn sekarang? Cao Cao langsung datang dan memeluk Evan dan menanyakan kondisi Ririn. Kak Ririn baik-baik saja sekarang, limau kemari, Evan menaruh limau di atas kepala Evan. Aku sangat senang mendengarnya. Cao Cao ingin menjadi seorang pendekar. Tentu saja aku ingin, tapi kata kakek tubuhku tidak bisa untuk berkultivasi karena hanya memiliki 7 meridian, keluh Cao Cao. Sebenarnya kakak bisa melatih Cao Cao menjadi seorang pendekar yang hebat, tapi awalnya mungkin akan sedikit menyakitkan. Apakah Cao Cao bersedia? Tentu saja aku bersedia, jawab Cao Cao dengan semangat. Bagus, hebat kalau begitu Cao Cao jadi adik angkat plus murid Kak Evan oke. Terima kasih kakak, jadi kapan kita akan mulai latihannya? Sekarang. Kemudian Evan mengajari Cao Cao sesuai dengan buku kitab yang diberikan oleh elemen, kemudian Evan memberikan buku tersebut ke kakek Jing. Kakek Jing, ini adalah buku panduan cara berlatihnya Cao Cao mohon kakek yang mengajarinya, karena aku juga harus berlatih dan segera meningkatkan kultivasiku, tolong jaga baik-baik buku ini, ucap Evan. Terima kasih, baik nak Evan aku akan menjaganya sebaik mungkin. Setelah 3 hari kemudian, Ririn, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Evan. Aku sudah pulih seperti semula. Kalau begitu ayo kamu ikut aku keliling sekte, dan bertemu San dan Yun, ajak Evan. Kemudian Evan dan Ririn berkeliling sekte dan bertemu dengan San, Yun, dan Chen. Evan, kau kemana saja selama beberapa hari ini, kamu mencarimu di mana-mana tapi tidak menemukan kamu, ucap San. Maaf aku lupa memberitahu kalian kalau aku tinggal di bagian belakang sekte di belakang gunung, jawab Evan. Evan siapa wanita ini, apakah dia pacarmu, siapa namanya, berapa umurnya, bagaimana dia kamu goda, sejak kapan kalian pacaran, dari keluarga mana dia berasal, apakah kalian sudah tidur bersama, jawab iya atau tidak, mengapa kau diam saja? Tanya Chen bertubi-tubi. Kau bisa berhenti bertanya tidak? Bentak Evan. Aku kan hanya bertanya saja, mengapa sampai harus marah? Ucap Chen. Nama dia adalah Ririn sesumuran denganku, sudah itu saja yang bisa aku jawab, ucap Evan. Kalau begitu kenalkan namaku Tang Chen, teman barunya Evan. Chen mengulurkan tangannya untuk bersalaman, namun tidak dipedulikan oleh Ririn malah ditatap dengan tatapan dingin. Hahaha maafin aku lupa memberitahumu bahwa Ririn tidak berinteraksi dan berteman dengan orang lain selain diriku, ucap Evan. Sudah, ayo kita pergi ke suatu tempat yang bagus, ajak Yun memotong pembicaraan. Kemana? Tanya Evan. Menara Pagoda 9 Dosa. Menara Pagoda 9 Dosa, apa itu? Tanya Evan. Semalam mendengar dari seseorang, bahwa Menara Pagoda 9 Dosa adalah tempat untuk para murid-murid Sekte Matahari Merah berkumpul untuk berlatih. Katanya berlatih di sana akan berkali-kali lipat lebih cepat daripada berlatih secara biasanya. Kalau begitu ayo kita langsung ke sana, tunggu apa lagi, ucap Chen. Beberapa saat kemudian mereka berlima sampai di depan Menara Pagoda 9 Dosa. Siapa mereka? Apakah mereka murid baru? Mengapa mereka ke sini? Apakah mereka ingin berlatih di Menara Pagoda? Apakah mereka akan sanggup? Mungkin mereka hanya nyasar. Begitu mereka berlima sampai di sana mereka langsung menyita perhatian banyak orang. Bab 35, Memasuki Menara Pagoda 9 Dosa. Evan dan teman-temannya tetap pergi, dan menghampiri senior penjaga pagoda untuk meminta izin masuk pagoda. Senior kami ingin masuk ke pagoda, ucap Evan. Silahkan, tetapi sebelum itu kalian harus membayar sebanyak 10 kristal level tinggi setiap orangnya. Ujar senior tersebut tanpa melihat Evan. Baiklah, kami akan membayarnya, kata Evan yang mengeluarkan 10 kristal spirit mereka. Kemudian mereka semua membayar 10 kristal level tinggi setiap orangnya, kecuali Ririn karena walaupun Ririn ikut masuk juga tidak ada manfaatnya untuk perkembangan Ririn. Ririn, kamu tunggu aku di sini, aku akan segera kembali, ujar Evan kepada Ririn sembari mengusap kepala Ririn. Sebelum mereka masuk senior itu mengingatkan Evan dan teman-temannya. Ingat, setiap kalian naik tingkat ke lantai berikutnya kekuatan tekanannya akan terus meningkat, jadi ingat batasan kalian supaya tidak cedera, ucap senior penjaga mengingatkan. Terima kasih senior atas perhatiannya, ucap Evan dan teman-temannya dengan kompak. Kemudian mereka pun masuk ke pagoda lantai pertama, di sana tampak hanya ada sedikit murid saja dan mereka juga sama sekali tidak merasakan tekanan apapun di lantai pertama itu.
Ayo kita lanjut ke lantai 2, ajak Evan. Kemudian mereka lanjut naik memasuki lantai kedua, di situ Qin San dan Qin Yun mulai merasakan tekanannya, tetapi itu masih belum apa-apa bagi mereka. Ayo kita ke lantai 3, ajak Evan. Mereka lanjut lagi naik ke lantai 3, di situ Qin Yun sudah mencapai batasannya. Aku sudah mencapai batasku, kalian lanjutkanlah naik ke lantai berikutnya, ucap Qin Yun yang kemudian duduk bersila di lantai 3 pagoda. Qin Yun berkultivasi di lantai 3, dan sisanya naik lagi ke lantai berikutnya, lantai 4, setelah sampai lantai 4 Qin San juga telah mencapai batasnya. Dan kini tinggal Evan dan Tang Chen yang tersisa, tekanan yang mereka hadapi semakin kuat dan besar, namun Chen masih mampu ke lantai berikutnya, dan kini mereka berdua telah sampai di lantai 6 Menara Pagoda 9 Dosa. Apakah mereka murid yang baru masuk beberapa hari yang lalu? Gila sepertinya mereka ingin naik ke lantai 7. Aku saja tidak berani untuk naik, pasti nanti mereka akan segera menyerah. Para murid yang melihat Evan dan Tang Chen meremehkan Evan dan Tang Chen. Tampak Tang Chen sudah mulai merasa tertekan tetapi masih ingin berlagak di depan Evan. Ini masih belum cukup kuat untuk membuatku menyerah, Evan, kalau kau sudah tidak kuat menyerah saja. Ucap Tang Chen yang sudah kesulitan untuk berdiri tegak. Menyerah, tapi aku masih belum merasakan tekanan apapun di lantai ini. Ucap Evan dengan santainya. Apa? Dia mengatakan apa tadi? Monster, sungguh monster. Lihat sepertinya dia akan naik lagi. Tang Chen dan para murid dibuat terkejut oleh Evan yang masih tampak santai di lantai ke-6 pagoda. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan untuk naik ke lantai berikutnya lagi yaitu lantai ke-7. Setelah mereka berdua sampai di lantai 7 Tang Chen telah mencapai batasnya, sedangkan Evan masih melanjutkan untuk naik ke lantai berikutnya hingga ke lantai teratas, yaitu lantai 9. Beberapa saat kemudian Evan akhirnya sampai di lantai 9 pagoda, namun Evan tetap tidak merasakan adanya tekanan apapun di lantai 9 tersebut. Mengapa lantai 9 tekanannya hanya segini? Batin Evan merasa bingung dan tidak senang. Ya ini memang sangat tidak ada apa-apanya untukmu. Ucap api dari lautan spiritual Evan. Kemudian Evan pun duduk, dan dipandangi oleh murid-murid lainnya yang terheran karena melihat Evan Yamge masih sangat begitu santainya di lantai 9 itu. Sial aku sungguh menyia-nyiakan 10 kristal aura milikku. Ucap Evan merasa kesal. Tetapi setidaknya kamu mendapat informasi berharga, kata elemen api. Informasi berharga, informasi apa? Tanya Evan merasa penasaran. Tadi aku telah merasakan bahwa, setidaknya ada 2 pagoda lain yang ada di Sekte Matahari Merah ini yang diletakkan di tempat yang berbeda di dalam Sekte Matahari Merah ini, jawab elemen api memberitahu Evan. 3 pagoda? Tanya Evan semakin penasaran. Yah, dan masing-masing memiliki kualitas energi spiritual yang berbeda, dan yang sedang kau pakai adalah pagoda yang memiliki kekuatan terlemah dibandingkan dengan 2 pagoda lainnya, ucap api. Oh, seperti itu, ucap Evan mulai mengerti. Dan aku tadi juga merasakan bahwa di bawah tanah sekte ini ada tempat yang menjadi sumber energi pagoda-pagoda yang ada di sini. Kata api membuat Evan menjadi lebih penasaran lagi. Setelah cukup lama duduk di menara pagoda 9 dosa, kemudian Evan pun bangkit berdiri berjalan pergi dan turun dari lantai 9. Para orang-orang yang melihat Evan turun begitu cepat pun merasa heran. Mengapa dia turun? Mungkin sudah tidak sanggup. Sepertinya tidak, dia terlihat begitu santai dan baik-baik saja. Para murid diherankan dan dibingungkan oleh Evan yang turun dan keluar dari pagoda begitu cepat. Kemudian Evan pun keluar dari pagoda 9 dosa tersebut, dan setelah keluar Evan pun langsung menghampiri Ririn yang sedang menunggunya di luar pagoda. Kamu sudah keluar? Tanya Ririn yang heran melihat Evan begitu cepat kembali. Sudah? Latihan di sini hanya akan membuang-buang waktuku saja. Ayo pulang, ucap Evan sambil mengusap kepala Ririn dengan lemah lembut. Senior, tolong nanti katakan kepada teman-temanku kalau aku sudah pulang lebih dulu. Pinta Evan kepada senior penjaga menara pagoda 9 dosa, dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu bersama Ririn.